فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita masih di awal-awal muka surat 28, betul ya? Dari Syarah Sahih Bukhari yang keempat ini, jilid keempat. Baik. Qala syarih wafaqahullahu ta'ala, summa inna ta'biral miqdari bil burrah wasya'irah wadzarrah. Kemudian sesungguhnya ungkapan yang disebutkan oleh Nabi tentang orang yang dikeluarkan dari neraka dengan iman yang kadarnya sekian-sekian itu, ada yang kadarnya adalah 1 biji gandum yang gemuk dan pendek. Ada yang syairah, yaitu gandum yang kurus dan panjang. Demikian pula ada yang seukuran zarrah, alal khilaf. Zarrah itu semut kecil, ataukah dzurrah, yaitu biji alal khilaf. Dzurrah ada yang jagung, ada yang seperti jagung tapi ukurannya sangat kecil, seperti yang didapatkan di Yaman. Dzurrahnya kecil sekali dia. Tulis al-muqaddar bil firqah. Tayyib. Ya dulu ala iradatil aqalliyah. Yang Nabi ini menunjukkan bahwasanya Nabi menginginkan gambaran ukuran yang paling kecil atau lebih kecil dari yang lainnya. Makin kecil dan seterusnya. Qala al-Qadhi Iyad rahimahullah, wa daraba bimisqali dzarrah. Nah, kalau dzarrah ukuran yang paling kecil. Nabi membuat daraba, yaitu membuat perumpamaan dengan misqal. Misqal adalah berat dzarrah, wa adnaha, dan yang lebih kecilnya atau paling kecilnya al-masal, yaitu perumpamaan li aqallil khair. Dohirnya al-masal sebagai pemaf'ul bih dari daraba. Darabal masal, Nabi membuat permisalan bimisqali dzarrah wa adnaha, dengan seberat dzarrah dan yang lebih kecil lagi, kalau ada ukuran yang lebih kecil lagi. Li aqallil khair, untuk menggambarkan kebaikan yang paling kecil. Wasyar, demikian pula keburukan yang paling kecil, seperti yang dalam ayat Al-Qur'an, misqala dzarratin khair, misqala dzarratin syarr. Khairan dan syarran. Ittilka aqallul maqadir, karena itu tadi adalah kadar yang paling kecil. Selesai dari Ikmalul Mu'lim. Wa yustafadu minal hadis, diambil faedah dari hadis ini, annal iman yatajazza wa yataba'at. Kurang tak ini ya. Yatajazza betul. Kemudian yataba'at, ya kurang tak. Iman itu yatajazza, memiliki juz-juz, bagian-bagian. Sama yataba'at juga memiliki bahagian-bahagian. Khilafan lil murji'ati wal khawarij, berlainan dengan akidahnya Murji'ah dan Khawarij. Murji'ah mengatakan iman tidak berkurang walaupun orangnya berbuat maksiat. Karena apa? Iman adalah syai'un wahid. Kalau sebagiannya dilanggar, tetap dia itu sempurna. Kalau Khawarij mengatakan iman juga syai'un wahid,
satu kesatuan. Kalau sebahagiannya hilang, semuanya akan ikut hilang. Dua-duanya adalah kelompok yang batil. Bila orang itu imannya berkurang, ya, iya, ketika berbuat maksiat, semakin besar maksiat, maka semakin besar pula kadar iman yang mengalami kekurangan dan kehilangan. Apalagi kalau maksiatnya adalah berupa kekufuran, kesyirikan dan sebagainya. Walaupun alal khilaf, apakah pelaku kufur akbar langsung dikafirkan atau perlu iqamatul hujjah, itu khilaf. Tapi masalah dosa masalah dia berdosa dan masalah dia imannya berkurang itu jelas. Kalau maksiat biasa saja mengurangi iman, apalagi kesyirikan dan kekufuran. Jadi masalah dosa dia berdosa. Cuma khilafnya adalah bolehkah langsung dikafirkan atau perlu iqamatul hujjah dan seterusnya. Jadi yang menuduh sebagian salafiyun sebagai murjiah karena tidak serta-merta mengkafirkan pelaku dosa, pelaku syirik akbar dan kufur akbar sebagai murjiah, ini keliru. Karena apa? Kita meyakini pelakunya itu imannya berkurang sangat banyak. Cuma untuk dikafirkan, ternyata ada dalil-dalil yang menunjukkan orang yang tidak tahu ini diberi udzur. Sebagaimana orang yang lupa juga diberi udzur dan seterusnya. Tapi masalah dosa-dosa, sebagaimana dijelaskan oleh para fuqaha, dia berdosa karena dia yang malas belajar, malas ini, malas itu misalkan. Atau memang langsung dikafirkan karena dia tidak tahunya, karena memang tidak mau belajar. Ini memang boleh dikafirkan, dia yang sengaja berpaling. Jadi ada perinciannya, lihat orangnya seperti apa dulu. Tapi masalah imannya berkurang, jelas berkurang. Adapun murjiah meyakini iman tidak berkurang walaupun dia berbuat maksiatkah atau berbuat apa. Kita yakini imannya berkurang dan rusak. Kadarnya Allah lebih tahu kadarnya. Lihat kadar dosa dia dan kadar kekufuran yang dia perbuat. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa akhbara annahu yataba'at. Maka Nabi mengkhabarkan terkait dengan masalah orang-orang yang keluar dari neraka. Ini sebagai khabar bahwasanya iman itu yataba'at, terbagi-bagi. Wa yabqa ba'duhu, sebahagiannya masih tersisa 1 dinar atau tersisa 1 dzarrah mungkin. Wa anna dzaka minal iman, dan Nabi mengkabarkan bahwasanya itu bagian dari iman. Fa'ulima anna ba'dal iman yazulu wa yabqa ba'duh, maka diketahuilah bahwasanya sebahagian dari iman itu hilang dan sebahagiannya yang lain akan kekal. Kecuali yang murtad atau yang semacam itu, pembahasannya ma'ruf. Wahada yang kudu ma'akhidahumul fasidah. Hadis ini membatalkan cara pengambilan pemahaman mereka yang rusak, yaitu orang-orang murjiah dan yang semacam itu, murjiah dan khawarij. Wa yubayyinu anna ismal iman mithlu ismil Qur'an was shalah wal hajj. Dan Nabi menerangkan dengan isyarat-isyarat yang ada bahwasanya istilah iman itu seperti istilah Quran, yaitu terbagi-bagi, ada yang lebih utama, ada yang surat paling utama, ada ayat yang paling utama dan seterusnya. Demikian pula sholat, ada sholat yang utama, ada sholat wusta sebagai yang paling utama dan seterusnya. Dan terbagi-bagi, ada bagian-bagian. Wal hajj, haji juga terbagi-bagi. Ada yang begitu dilanggar langsung batal, ada yang tidak perlu batal tapi membayar dam, ada yang tidak sampai seperti itu. Wa nahwi dzalik, dan yang seperti itu. Ammal hajju wa nahwuh, adapun haji dan yang semisalnya, fa fihi ajza, di dalamnya ada bahagian-bahagian. Yang kusul hajju bizawaliha, yang kalau bagian itu hilang hajinya menjadi berkurang. An kamalihil wajib, dari kesempurnaannya yang wajib. Walaya, betul, tapi tidak sampai batal. Karom yil jimar, seperti apa? Lempar jumrah. Jelas kalau tidak dilakukan, apakah dia hajinya batal? Tak batal, dia sudah menjalankan sampai tahallul. Sementara kita tahu lempar jumrah dilakukan apa? Kalau boleh diawalkan, boleh diakhirkan dan seterusnya.
Baik, apalagi Nabi sudah mengatakan barang siapa sudah mabit di Arafah maka dia mendapatkan haji, barang siapa mabit di Mina mendapatkan haji. Baik. Menunjukkan ada beberapa yang kalau dilanggar walaupun pahalanya kurang, haji tak sempurna tetapi tidak sampai hajinya itu batal. Wal mabit bi Mina. Demikian pula mabit di Mina, ada yang memilih keringanan sekedar lewat saja, tidak bermalam. Baik. Wa nahwi dzalik, dan yang seperti itu. Fafihi ajza'un yang kusu bizawaliha min kamalihil mustahab. Ada juga dari haji itu bagian-bagian yang kalau hilang maka hajinya akan berkurang dari kesempurnaannya yang mustahab. Karof isaud bil ihlal. Seperti apa? Yaitu mengeraskan suara di dalam talbiyah. Baik, mustahabnya adalah dikeraskan untuk laki-laki, labbaik Allahumma labbaik, dikeraskan sebagaimana Nabi mengeraskan, dan Nabi menjanjikan siapapun yang menjadi saksi, benda apapun yang menjadi saksi nanti di hari kiamat akan menjadi saksi untuk dia, mendukung dia di hari kiamat nanti. Disunahkan membaca dengan keras. Kalaupun membaca pelan-pelan maka kesempurnaan mustahabnya hilang, tapi kesempurnaan wajib tidak hilang. Ini perkara mustahab. Waramel, lari-lari kecil. Toyib, di 3 pusingan pertama misalkan. Walid tiba, yaitu menampakkan pundak kanan itu. Fitawafi al-awal, dalam tawaf yang pertama. Wa kadzalika as-shalah, demikian pula masalah salat. Fiha ajza'un tanqusu bizawaliha an kamali al-istihbab. Ada bagian-bagian yang kalau bagian itu hilang, salatnya akan berkurang dari kesempurnaan mustahabnya. Wa fiha ajza'un wajibah. Yang mustahab apa? Mengeraskan suara di dalam salat-salat jahriyah. Kalaupun tidak dikeraskan maka telah dinukilkan ijma' salatnya sah. Dan juga di dalam salat ada bagian-bagian wajibah yang sifatnya wajib, tangkusu bizawaliha anil kamalil wajib. Yang kalau hilang maka salatnya akan berkurang dari kesempurnaannya yang wajib, ma'asihah, disertai dengan dia itu tetap sah. Fi madhabi Abi Hanifah wa Ahmad, dalam madhab Abu Hanifah dan Ahmad wa Malik. Wa fiha ma lahu ajza. Baik, walaupun ada khilaf tentunya, seperti masalah apa? Masalah iktidal, ada yang mengatakan tidak sampai wajib, tidak sampai apa namanya itu, dia wajib tapi tidak sampai menjadi apa di istilahnya itu rukun, ada yang mengatakan demikian. Adapun tomakninah jelas dia rukun ya. Baik. Wa fiha ma lahu ajza'un idza zalat jubira naqsuha bisujudis sahwi. Ada juga bagian-bagian yang jika dia itu hilang maka kekurangannya akan boleh ditopang, ditutupi dengan sujud sahwi. Wa umurun laisat kadzalik, dan ada juga perkara-perkara yang tidak seperti itu. Wa qad ra'aitu ajza asy-syai' tahtalifu, atau nih ra'aitu atau ru'iyat. Kalau ra'aitu berarti saya, kalau ra'aita berarti engkau, ru'iyat terlihat. Misalkan engkau berarti apa? Sungguh engkau telah melihat bagian-bagian dari suatu benda, tahtalifu ahkamuha syar'an wa tab'an. Hukumnya itu berlainan secara syariat dan secara tabiat. Ya, bagian lain-lain. Ada yang kalau dipotong langsung semuanya hilang, seperti apa? Kepala dipotong udah orangnya mati. Tapi kalau tangan dipotong cacat, tetapi tidaklah sampai dia mati biasanya, dan seterusnya. Oh iya. Kadar lain-lain. Selesai dari al-imanul awsat. Kemudian wa yustafadu minal hadis, diambil faedah juga dari hadis bab ini, annahu qad yakunu fi syakhsin wahid, boleh jadi pada satu orang, minas sayyiatil muqtadiyati lil azab, ada keburukan-keburukan yang menuntut dia untuk disiksa. Mungkin apa? Mencuri atau berzina, atau mungkin apa? Minum khamar misalkan. Wa dukhulin nar, menuntut dia untuk masuk ke dalam neraka. Berbuat bid'ah, menyelisihi apa? Prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah misalkan.
Tapi juga di dalam dirinya wa minal hasanatil muqtadiyati lil isabah. Dia punya kebaikan-kebaikan yang menuntut untuk dia diberi pahala. Wal khuruji minan nar, dan keluar dari neraka. Ya, dia masih menjaga sholat 5 waktu. Baik. Walaupun apa? Dosa besar jelas terancam masuk neraka, apalagi bid'ah. Tapi tidaklah orangnya sampai kafir. Tidak sampai apa? Bid'ahnya bid'ah mukaffirah. Wa dukhulil jannah, menuntut dia untuk suatu saat akan masuk surga setelah dicuci, diberi syafaat dan semacam itu. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, qad yajtami'u fihi al-hasanat, terkadang terkumpul pada seseorang kebaikan-kebaikan al-muqtadiyatu lis-shawab, yang menuntut adanya pahala, wasayyi'atul muqtadiyatu lil iqab, dan keburukan-keburukan yang menuntut adanya hukuman. Hatta yumkina ayyusaba wa yu'aqab, sehingga memungkinkan untuk dirinya diberi pahala dan juga dihukum. Makanya ada timbangan kebaikan dan keburukannya, ditimbang mana yang lebih berat. Tidak seperti akidah Khawarij, kalau berbuat dosa besar langsung semuanya gugur dosanya, pahalanya. Tidak seperti itu. Wa hadza qaulu jami'i ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini adalah pendapat semua sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa a'immatil Islam, para pemimpin kaum muslimin, wa ahli sunnati wa jamaah, dan ahli sunnah wa jamaah, alladzina yaqulun, yang mengatakan innahu la yukhalladu finnar man fi qalbihi misqalu dzarratin min iman. Tidak akan dikekalkan di dalam neraka orang yang di dalam hatinya ada seberat dzarrah keimanan. Walaupun seberat dzarrah, tidak akan disia-siakan itu. Cuma ya perlu dicuci lebih dahulu sesuai kehendak Allah. Selesai dari kitab At-Tuhfah Al-Iraqiyah. Wa yustafadu minal hadis, diambil faedah juga dari hadis ini, khuruju usatil muwahhidina minan nar, keluarnya pelaku maksiat dari kalangan ahli tauhid dari neraka. Khilafan lil khawarij wal mu'tazilah, berlainan dengan pendapat khawarij dan mu'tazilah. Baik, tetap dia akan keluar suatu saat dari neraka selama dia masih ahli tauhid. Qala Syekhul Islam rahimahullah, wala niza'a baina jamaahiril ummah, tidak ada persengketaan di antara hampir semua umat ini, annahu yajuzu an yushaffa, yajuzu an yushfa, kalau yushfa diterima syafaatnya, yushfa diberi syafaat, yajuzu an yushfa'a li ahli ta'ati al mustahiqina lis-shawab, boleh ahli ketaatan yang berhak mendapatkan pahala itu diberi syafaat untuk jangan sampai masuk neraka, syafaat agar kalau dalam neraka ya segera dikeluarkan, atau syafaat untuk derajatnya dalam surga dinaikkan. Syafaat banyak sekali jenisnya. Walakinna katsiran min ahlil bid'ah wal khawarij wal mu'tazilah, tetapi banyak dari ahli bid'ah, khawarij dan mu'tazilah, angkaru syafa'atahu li ahlil kabair, mereka mengingkari syafaat Nabi untuk pelaku dosa besar, padahal hadisnya mutawatir. Faqalu, mereka mengatakan la yasfa'u li ahlil kabair, Nabi tidak memberikan syafaat untuk pelaku dosa besar. Tentunya ini menyelisihi dalil-dalil yang mutawatir. Binaan ala anna ahlal kabairi indahum, dibina di atas keyakinan bahwasanya pelaku dosa besar bagi mereka, la yaghfirullahu lahum, Allah tidak mengampuni dosa mereka. Ini tentunya menyelisihi dalil Quran wa sunnah banyak sekali. Wala yukhrijuhum minan nar, dan keyakinan mereka Allah tidak akan mengeluarkan mereka dari neraka ba'da ayyadkhuluha, setelah mereka memasukinya. La bi syafa'atin wala ghairiha, dengan syafaatkah atau dengan yang lainnya. Bahkan dengan rahmat Allah tak bolehkah? Ini menyelisihi dalil banyak sekali tentunya. Baik. Karena boleh jadi dosa besar itu dihapus dengan salah satu dari 10 perkara disebutkan oleh Syekhul Islam, di antaranya ya musibah-musibah yang banyak sekali, seperti disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, banyaknya bencana yang dialami oleh ya rahmatullah penduduk Palestina, ya selain memang ini kejahatan Yahudi, tapi apa? Karena mereka menyelisihi akidah yang banyak sekali.
banyak berbuat maksiat, sebagaimana teman-teman Palestina cerita dulu waktu di Damas, ya kami mengakui dulu banyak dosa begini-begini, kami lalai. Jadi wajar, kita semua kaum muslimin mungkin terkena musibah untuk mencuci dosa. Ini sesuatu yang ma'ruf, Nabi sudah menceritakan itu semua. Intinya apa? Bukanlah begitu dia berbuat dosa besar dijamin masuk neraka. Boleh jadi musibah di dunia ini untuk menghapus dosa dia, selain adanya syafaat-syafaat dan seterusnya. Tapi tentunya walaupun kita mengatakan mereka terkena musibah karena banyak maksiat, banyak kebid'ahan, kemudian kita diam saja tidak membantu, ini salah besar. Wajib dibantu. Wa in istansarakum fid dini fa alaikumun nasr. Kalau mereka minta pertolongan pada kalian di dalam agama ini, kalian wajib menolong. Tidak seperti apa orang-orang jamaah tabligh. Ketika dulu terjadi apa? Pemberontakan orang Kristen di mana dulu, di Ambon itu ya. Dulu di atas kapal mereka bilang nggak perlu bantu mereka dihukum Allah karena mereka maksiat. Tak boleh macam itu. Siapa yang bersih dari maksiat kemudian tak boleh ditolong, ini salah besar. Wajib ditolong dan diberi nasihat dan bimbingan yang baik dan seterusnya. Masalah ditolong menghadapi musuh-musuh Islam semampunya. Kita kembali ke pembahasan bahwasanya tidak selalu pelaku dosa besar langsung masuk neraka. Banyak kemungkinan untuk dosanya itu dihapus sesuai kehendak Allah. Wa madhabus sahabati wat tabi'in, madhab sahabat dan tabi'in, wa a'immatil muslimin, para pemimpin kaum muslimin, wa sa'iri ahli sunnati wa jamaah, dan seluruh ahli sunnah wa jamaah, annahu sallallahu alaihi wasallam yashfa'u fi ahlil kabair, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat untuk pelaku dosa besar. Bukan hanya Nabi, bahkan kaum mukminin, bahkan anak-anak yang meninggal sebelum balik mampu memberikan syafaat dengan seizin Allah Ta'ala. Demikian pula para malaikat. Dalil banyak sekali bagaimana itu semua ditakwil. Wa annahu la yukhalladu fin nari min ahlil imani ahad. Tak ada seorang pun dari ahli iman yang akan dikekalkan dalam neraka. Karena Allah sudah mengatakan neraka itu uiddatil kafirin, dipersiapkan untuk orang kafir. Berarti orang mukmin dia tidak kekal dalam neraka kalau masuk neraka. Bal yakhruju minan nar, bahkan akan keluar dari neraka man fi qalbihi misqalu habbatin min iman. Orang yang di dalam jantungnya ada seberat misqalu habbatin, satu biji dari keimanan. Au misqalu dzarratin min iman, atau seberat dzarrah dari keimanan. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Qala al-Hafidz Ibnul Mulakin rahimahullah wa fihi anna ashabal kabairi minal muwahhidin. Dalam hadis tadi ada fikih bahwasanya para pelaku dosa besar dari kalangan ahli tauhid la yakfuruna bi fi'liha, mereka tidak menjadi kafir dengan melakukan dosa besar tadi. Ini keumuman dosa besar ya, kecuali dosa besar yang memang polanya adalah kufur akbar, syirik akbar. Nah, ini pembahasannya jadi dikhususkan nanti. Wala yakhluduna finnar, mereka tidak kekal di dalam neraka. Selesai dari at-tawdih. Summa innal muslimin mutafawituna fit tasdiq. Kemudian juga hadis ini menunjukkan bahwasanya kaum muslimin mereka itu berlainan, bertingkat-tingkat dalam masalah pembenaran. Bitafawutihim fil ilm, sesuai dengan bertingkat-tingkatnya mereka dalam masalah kadar ilmu. Kadar ilmunya berlainan, sehingga kadar pembenaran juga berlainan. Lain antara tasdik Nabi dengan tasdik para sahabat. Lain antara tasdik para sahabat dengan orang-orang macam kita, jelas lain. Ilmu aja sudah berlainan. Lain tasdik orang yang lihat langsung malaikat Jibril dengan orang yang tak pernah lihat malaikat Jibril. Ini secara gambaran mudahnya ya. Walakin la syakka, tetapi tiada keraguan, anna likulli muslimin aslat tasdik, bahwasanya setiap muslim pasti memiliki dasar pembenaran. Kalau tidak membenarkan sama sekali ya bukan muslim. Makanya dia punya dasar iman. Qala al-allamatu Ibnu Battah rahimahullah wan nasu yatafadhalun fit tasdiq. Manusia mereka bertingkat-tingkat dalam masalah pembenaran ala qadri ilmihim, sesuai dengan kadar ilmu mereka. Semakin banyak belajar, semakin banyak
berita Quran was sunnah yang dibenarkan. Yang tidak belajar ya memang tak tahu hadis ini, tak tahu hadis itu, tidak membenarkan dan seterusnya karena tidak tahu. Tayyib, wajah lihim sesuai dengan kadar kejahilan mereka. Tayyib. Faman qalla ilmu, orang yang ilmunya sedikit, kana tasdiquhu miqdara dzarrah, maka pembenarannya ada yang hanya seukuran dzarrah. Karena apa? Informasi sedikit, tak mau belajar, inputnya sedikit, apa yang akan dia benarkan kecuali sedikit. Walladzi fawqahu fil ilm, orang yang di atasnya dari sisi ilmu, tasdiquhu bimiqdari burrah, maka pembenarannya ada yang seukuran biji gandum, wasyairah, lebih berat dari dzarrah. Illa, hanya saja anna tasdiqal hasilah fi qalbi kulli wahid, pembenaran yang ada pada jantung setiap orang bin haula, dari kalangan mereka asalkan masih muslim, fi awali marrah, di awalnya la yajuzu alaihi nuqsan, tidak boleh kurang, yaitu membenarkan syahadatut tauhid, membenarkan dua kalimat syahadat. Jelas apa? Semuanya harus punya dasar itu. Wa yajuzu alaihi ziyadah, mungkin untuk bertambah dengan bertambahnya ilmu dan seterusnya, misalkan bi ziyadatil ilmi wal muayyanah, dengan pertambahan ilmu dan penglihatan. Semakin banyak dalil yang dia lihat, semakin banyak ayat yang dia lihat, ayat Quran was sunnah ataukah ayat-ayat Allah di alam semesta, semakin bertambah pengetahuan dia. Semakin banyak yang dia lihat di alam semesta, mungkin lihat apa ya, pakai teleskop atau makhluk yang kecil dilihat pakai mikroskop, semakin bertambah iman kalau dia memang orang yang mukmin. Sehingga pembenarannya juga bertambah. Fa amma ziyadatu tasdiqi bi ziyadatil ilm, kata Ibnu Battal, adapun pertambahan pembenaran dengan sebab bertambahnya ilmu, dalilnya apa? Fa qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala inda nuzulis surah, tatkala surat turun, ayyukum zadathu hadhihi imana, siapa dari kalian yang surat ini menambahkan keimanan padanya. Nah, kemudian Allah yang menjawab, fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabsyirun, adapun orang-orang yang beriman maka surat ini menambahkan keimanan pada mereka dan mereka bergembira. Mereka lihat langsung bagaimana surat itu turun, atau mungkin melihat malaikat Jibril, atau lihat bagaimana Nabi itu langsung peluh di waktu musim yang sangat dingin misalkan. Fahada ziyadatul ilm, ini adalah ziyadah ilmu. Oh, kali ini yang diutamakan masalah ilmu. Untuk yang melihat langsung, ini yang sekarang beliau katakan. Wa amma ziyadatut tasdiq bil muayyanah, adapun bertambahnya pembenaran dengan sebab melihat langsung, fa qaulu Ibrahim, contohnya adalah ucapan Nabi Ibrahim, ittalabal muayyanah, tatkala meminta melihat langsung tanda kekuasaan Allah. Qala lahu rabbuhu awalam tu'min, Rabbnya bertanya, apakah engkau belum beriman? Qala bala, dia mengatakan tentu saya beriman, yaitu apa? Ilmul yakin. Walakin liyatma'inna qalbi, tetapi saya minta melihat langsung, arini ru'yah, agar jiwa saya, agar jantung saya menjadi tenang, yaitu ingin apa istilahnya itu? Ainul yakin, keyakinan dilihat dari pandangan mata. Fatalabat tama'nina tabil muayyanah, beliau minta diberi ketentraman dengan melihat langsung. Wahiyya ziyadatun fil yakin, pertambahan dalam kadar keyakinan. Wa qad qala ta'ala summa latarawunnaha ainal yakin, kemudian kalian benar-benar akan melihatnya, yaitu melihat neraka jahim dengan pandangan mata. Apakah kita sekarang yakin? Insya Allah mukmin yakin jahim ada, yaitu ilmu yakin. Tapi nanti kalau lihat langsung, wah itu dikatakan ainul yakin. Faja'ala lahu maziyatan ala ilmil yakin, Allah menjadikan keyakinan yang dilihat, yang dihasilkan dari penglihatan itu memiliki maziyah, keistimewaan, kelebihan ala ilmil yakin, di atas keyakinan yang didapatkan dari ilmu. Wabillahi taufiq. Baik, selesai dari syarah Ibnu Battal. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.